saya Rinansa Zulmi Alhamri dari PSDKU Polinema di Kota Kediri. Berikut ini merupakan demonstrasi Lab 7.6.3 yang berjudul Pengujian Terotomasi Menggunakan Piats dan Jenny. Video berikut merupakan syarat untuk kelulusan DevNet Associate yang diadakan oleh BPPTIK Kominfo. Langsung saja, Lab 7.6.3 memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu penggunaan virtual machine device, dan di sini sudah aktif. Kemudian virtual machine CSR 1000V, dan itu adalah sistem operasi iOS punya Cisco, dan ini sudah aktif, di mana telah memiliki alamat IP 192.168.56.3. Part yang pertama, launch the device VM, sudah. Kemudian part yang kedua, membuat sebuah lingkungan virtual Python. Dan yang pertama adalah membuka terminal di device. Kemudian membuat virtual environment dari Python, karena di sini Piats membutuhkan sebuah environment virtual agar bisa bekerja secara individu. Untuk membuat direktori Piats, kita melakukan pembuatan direktori dengan mkdir dan menggunakan karakter double N untuk mengkombinasikan dua perintah dalam satu baris, di mana perintahnya adalah langsung masuk ke direktori Piats yang ada di lab/devnet /src/piats. Telah terbuat direktori Piats dalam labs/devnet src dan langsung masuk ke direktori tersebut. Kemudian membuat environment virtual Python dengan cara Python 3 spasi -m spasi venv spasi nama virtual environment-nya yaitu CSR1KV. Oke, sudah dibuat. Kemudian step selanjutnya mereview environment virtual Python yang telah dibuat. Dengan cara masuk dulu ke virtual environment CSR1KV, kemudian mengecek di situ apakah sudah ada file bernama bin dan
pyvenv.cfg, dimana itu adalah file konfigurasi untuk virtual environment. Sudah ada direktori CSR1 Cafe sebagai virtual environment Python. Kemudian di list lengkap. Nah, di sini ada bin dan juga ada pyvenv.cfg. Sudah ada dan ini sudah benar. Kemudian memeriksa isi dari pyvenv.cfg, yaitu file konfigurasinya, memastikan bahwa home berada di /usr/bin dengan cara menggunakan cat. Oke, di sini home sama dengan /usr/bin, sudah sesuai. Kemudian membuat link simbolik, di mana di sini digunakan agar file yang digunakan untuk environment memiliki file link yang lain, sehingga kita bisa mengkonfigurasi file link tersebut. Hal ini untuk memudahkan dalam membuat Python virtual environment. Baik, symbolic link bisa dilakukan dengan cara ls-1 usr bin python, dikasih bintang seperti ini. Baik, di sini Python 3 file config-nya dan file link-nya sudah keluar semua dan sesuai dengan modul. Kemudian selanjutnya memeriksa direktori bin, ya, dimana dipastikan ada file activate dan juga file link yang sudah dibuat sebelumnya. Link simbolik yaitu python3 dan /usr/bin/python3. Baik, ls main l pada direktori bin. Oke, di sini ada file activate, ada file link simbolik, ya, Python link ke python3, kemudian python3 link ke /usr/bin/python3. Oke, dan yang terakhir mengaktifkan virtual environment menggunakan bin/activate dengan cara source spasi bin/activate, dan pastikan mengaktifkan environment berada di direktori virtual environment yang dibuat, yaitu CSR1 Cafe. Activate. Baik, sudah aktif. Untuk mendeaktivate dari maksud saya virtual environment, dapat menggunakan perintah exit. Kemudian sekarang sudah berada di virtual environment Python.
bernama CSR1 Cafe. Kemudian menggunakan Pietz untuk melakukan pengujian dengan menggunakan library pengujian atau testing library. Caranya untuk terlebih dahulu melakukan instalasi Pietz dengan cara pip3 install Pietz full. Yang pasti sudah terkonek ke internet untuk device LabVM ini menggunakan konfigurasi yang sudah disediakan, yaitu konfigurasi network NAT pada VirtualBox. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya post terlebih dahulu agar device selesai dalam melakukan download atau melakukan instalasi Pietz. Baik, jadi sudah dilakukan instalasi Pietz, di mana memang di sini dikatakan bahwa selama instalasi mungkin akan terjadi error, dan hal tersebut diabaikan saja selama Pietz bisa diverifikasi seperti step selanjutnya. Di sini saya mendapatkan error, 2 kali error. Jadi error pertama, kemudian saya mencoba untuk melakukan instalasi lagi, dan yang diunduh file baru dan terjadi error lagi. Dan ini harusnya tidak masalah selama Pietz bisa diverifikasi dengan memberikan tanda bahwa Pietz help bisa memiliki output yang sesuai dengan modul. Dan di sini Pietz help sudah sesuai dengan modul, ya, artinya di sini instalasi sudah sukses. Dan run Pietz command help for more information on a command, ini berarti Pietz sudah terinstalasi. Kita lanjutkan melakukan clone dan memeriksa script contoh Pietz pada GitHub. Baik, kita lakukan clone dari GitHub contoh script dari Pietz dengan cara git clone https://github.com Cisco test automation examples. Baik, cloning akan dimasukkan ke dalam directory examples. Oke, kemudian kita lihat apakah directory example sudah ada. Nah, di sini sudah ada directory example. Kita buka directory example ls main.l example. Nah, di sini sudah keluar. Yang perlu diperhatikan, ada directory basic.
Nah, di sini kita coba lihat. Oke, sudah ada directory basic. Kita akan membuka directory basic dan memastikan bahwa ada file yang sesuai dengan modul ls min-l example basic. Oke, ada dua. Yang pertama basic underscore example underscore job.py, dan ada basic underscore example underscore script.py, dan ini kelihatannya bisa dieksekusi untuk yang warna hijau. Lalu selanjutnya memeriksa file script dasar. Yang perlu diketahui di sini, script Python yang akan digunakan adalah basic example script.py. Akan menampilkan script Python menggunakan cat command. Melakukan pipe menggunakan perintah more. Jadi akan ditampilkan secara per halaman, dan perhatikan script pada output yang di highlight di output di modul di bawah ini. Jadi nanti ada a common setup block, multiple testing block, dan ada a common clean up block di basic scriptnya, dimana nanti dipastikan ada common setup section atau common setup block, kemudian ada test case section atau sebagai multiple testing block, kemudian ada common cleanup section sebagai common cleanup block. Baik, langsung saja kita munculkan isi dari basic example script dengan menggunakan cat. Kita clear dulu, cat example basic / basic example script.py. Kita pipe main menggunakan more. Oke, kita mencari untuk yang pertama adalah section common setup menggunakan spasi. Oke, di sini sudah ada common setup. Lalu ada section test cases untuk melakukan tes. Oke, kemudian ada seksi terakhir itu adalah clean up section. Oke, di sini. Baik, sudah lengkap untuk script Python sampel Piats. Kemudian di sini dikatakan script Piats adalah sebuah file Python, di mana Piats tes atau pengujian Piats dideklarasikan. Dapat dijalankan secara langsung sebagai sebuah script Python yang berdiri sendiri dan akan menghasilkan sebuah output berupa tampilan di terminal window. Secara alternatif, lebih dari satu Piats script bisa dikompil dalam sebuah job dan berjalan secara bersamaan dalam sebuah batch, di mana akan berjalan bersamaannya melalui Piats ICPy modul. Jadi seperti itu. Oke, langsung selanjutnya gunakan cat untuk menampilkan file job Piats, yaitu piats sample job.py, dan
Perhatikan dalam menjalankan file sesuai dengan yang di highlight berikut ini. Kita buka file PH sample job py dengan menggunakan cat basic example job py. Oke, kita lihat di sini isinya sama, tidak perlu dirubah. Kemudian langsung dijalankan aja job dari basic example untuk PH-nya. Menggunakan job PH dan file script, menjalankan PH secara manual untuk melakukan pengujian dasar. Hal ini akan memverifikasi job PH dan scriptnya bekerja secara baik atau tidak. Baik, langsung dengan cara PH run job dan file basic example job.py. Mohon maaf, clear. PH run jobnya yang bernama example basic example job py. Oke, dan perhatikan agar output sesuai dengan output yang di highlight oleh modul. Sambil menunggu, di sini tertera starting command setup. Kemudian memang di sini output file. Lalu untuk command setupnya, kemudian starting section ada simple test 2. Oke, kita cocokkan. Di sini ada starting command setup. Kemudian first test section. Nah, ini ya, first test section fail reason. This is an intentional failure. Jadi memang kesalahan yang disengaja ya. Nah, the result section simple test 1 is fail. Benar. Kemudian di bawahnya ada starting section simple test 2. Di sini ada EasyPy report. Mana EasyPy report? Di sini EasyPy report, dan di situ tertulis EasyPy info pass 3 sudah melewati. Jadi overall stage, kita masuk ke overall state. Nah, di sini ada overall stage pass 3 fail 1 total 4. Task result summary di sini. Nah, ini memang melakukan pengetesan terhadap simple scriptnya, apakah sudah berjalan dengan ya sesuai dengan kehendak. Nah, di sini basic example script command setup ini sudah sesuai dengan modul. Task result detailnya, task resultnya di sini juga sudah sama semua. Dan yang terakhir adalah EasyPy dan selesai. Oke. Nah, disinilah kita sudah mempraktekkan PH untuk melakukan pengujian terhadap suatu script
dalam suatu virtual environment Python. Lalu gunakan Jenny untuk mengubah perintah iOS, output dari perintah iOS. Nah, di sini kita akan mempraktekkan Jenny untuk memeriksa output iOS yang tidak terstruktur dan mengubahnya menjadi JSON output. Langkah yang pertama, membuat uji file YAML. Nah, di sini Piaz dan Jenny atau perangkat Piaz dan Jenny menggunakan sebuah file YAML untuk mengetahui device mana yang connect dan device apa yang memiliki kredensial benar. Jadi device router yang connect itu yang mana, device router yang mempunyai kredensial yang benar itu yang mana. Itu kita bisa menggunakan perangkat Piaz dan Jenny menggunakan suatu file YAML. Nah, masih berada di Pi environment ya. Jadi ini memang suatu virtual environment biar bisa bekerja secara individu, standalone ya. Kemudian masukkan perintah Jenny help untuk melihat perintah-perintah yang tersedia. Oke, langsung saja dengan cara Jenny help. Nah, di sini ada create, ada div, deny, learn dan lain sebagainya. Create digunakan untuk membuat suatu pengujian, kemudian mengubah dan juga dapat trigger. Trigger itu memunculkan ya sebagai penentu. Jadi bisa untuk menguji, bisa untuk mengubah dan juga bisa untuk sebagai trigger. Kemudian kita akan melihat penggunaan perintah pada create. Jenny create help. Nah, untuk testbed membuat sebuah pengujian file secara otomatis. Baik. Untuk membuat pengujian menggunakan file YAML, maka menggunakan parameter output. Lalu juga akan menggunakan parameter encode untuk melakukan encode password. Dan ada parameter interaktif yang berarti pengguna akan ditanya beberapa pertanyaan ya dalam mengaktifkan testbed tersebut. Nah, beberapa pertanyaan yang akan muncul pada testbed tersebut yaitu device hostname atau hostname dari perangkat, kemudian alamat IP dari perangkat, username dari perangkat, password dari perangkat, protokol yang akan digunakan, kemudian operating system dari routernya. Baik, langsung saja kita membuat testing untuk suatu perangkat router menggunakan Jenny create testbed interaktif dengan output kita membuat direktori YAML di mana di dalamnya ada output dari testbed berupa testbed.yml
passwordnya nanti harus di encode seperti ini. Do all the devices have the same username? Apakah semua device mempunyai username yang sama? Di sini saya ngikut di modul, dijawabnya no, and tidak, enter. Apakah semua device memiliki password default yang sama? Kita menjawabnya tidak. Apakah semua device memiliki di enable password yang sama? Tidak juga. Nah, kemudian nama device-nya CSR1 Cafe. Kemudian alamat IP-nya 192.168.56.3 karena tadi sudah di sini enable show IP interface brief. Oke ya, 192.168.56.3. Kemudian kita enter. Username-nya adalah Cisco, kita ngikut default. Dan default passwordnya adalah Cisco 123 tanda seru. Cisco 123 tanda seru. Enter. Enable password di sini dikosongkan ya. Oke, kita masuk ke SSH dengan cara SSH optional O open X algorithms sama dengan div Hellman. Ini algoritma key-nya menggunakan div Hellman tipe grup 14 SHA1 seperti ini. Kemudian OS-nya tipe iOS XE. More device to add tidak ya, karena yang dipakai cuma satu perangkat. Oke, sudah dibuat berupa testbed.yml. Kita akan memeriksa dengan menggunakan perintah cat. Cat berada di direktori YAML testbed username seperti berikut. Password sudah di encode menggunakan sudah di encode ya tadi passwordnya. Kemudian protokol menggunakan SSH dimana komunikasinya di encrypt menggunakan div Hellman group 14 SHA1 seperti ini. OS-nya pakai iOS XE. Lanjut, menggunakan Jenny untuk merubah output dari show IP interface brief menjadi sebuah file berupa JSON. Nah, kita membuka masuk ke CSR 1000V. Oke, saya gini kan biar mudah. Oke, sudah saya enable show IP, sudah memperoleh IP 192.168.56.3. Langsung saja
Yang C, menggunakan testbed YAML file. Gunakan Jenny untuk mengubah output unstructured dari router berupa perintah show IP interface brief menjadi sebuah JSON yang terstruktur ya. Filenya nanti outputnya akan terstruktur dengan struktur JSON. Oke, langsung saja kembali ke device, Jenny parse show IP interface brief menggunakan testbed file berupa di direktori YAML dengan nama testbed.yml. Device-nya adalah CLSR1 Oke. Enter enable password, di enter saja menurut modul, enter. Device CLSR1 connection CLI does not have IP and or port specific ignoring. Oke, kelihatannya ada yang salah ini. Sebentar. CSR1 Cafe. Coba saya ngeping ke device. Ping 192.168.56.3. Oke, sudah connect. Coba saya buka testbednya 192.168.56.3. Harusnya sudah betul. Atau mungkin passwordnya ini yang salah. Mungkin saya bikin lagi testbed. Sebentar, saya bikin lagi testbednya. Jenny create testbed interaktif. CSR1 Cafe 192.168.56.3. Username Cisco. Default passwordnya enable password, dikosongi. Protokol SSH O algorithms CACS algorithms DV Hellman Group 14 SHA1 iOS XE. Oke, saya cat YAML testbednya. Oke, algorithms
Langsung saja saya aktifkan JNIparse show IP interface brief menggunakan testbed file YAML testbed.yml. Enter enable password for devices. Langsung di enter aja. Coba saya parse lagi. Kalau dikasih enable password for device, masih belum bisa. Mungkin harusnya bisa. Sebentar, saya bikin lagi sekali lagi. Create testbed interaktif. CSR 1 cafe 192.168.56.3 Cisco Cisco 123. Ini saya ngopi saja biar nggak ada kesalahan. Paste iOS XE N. Oke. Saya langsung parse JNIparse. Mungkin passwordnya salah. Oke, saya coba lagi. JNI create testbed CSR 1 cafe 192.168.56.3 username Cisco, passwordnya Cisco 123 tanda seru. Ini saya copy,
sebentar Pak, saya pause dulu untuk mencari tahu dan mencoba-coba apa yang salah. Baik, ternyata masalahnya adalah sebenarnya yang saya coba adalah melakukan login SSH ke Cisco, tapi ternyata tadi itu fail. Nah, ini fail login SSH karena hostkey verification fail. Jadi hostkey yang diberikan Cisco iOS Cisco dari router Cisco tidak sesuai dengan yang disimpan hostkey-nya yang ada di .ssh device. Nah, untuk itu saya nyari solusinya ya memang harus di delete hostkey-nya untuk mendapatkan hostkey yang baru dari iOS Cisco. Nah, kemudian setelah saya delete dan saya lakukan koneksi SSH Cisco, autentikasi berhasil karena di sini meminta untuk connecting ulang untuk menampilkan atau mengirimkan hostkey yang baru, dan itu saya yes dan akhirnya bisa masuk. Nah, dari segi SSH bisa masuk. Semoga di sini nanti ketika saya create bisa masuk ya, menggunakan hostkey yang baru. Baik, kita create dulu testbed-nya. Device hostname-nya CSR1cafe, IP-nya 192.168.56.3, username-nya Cisco, default password-nya Cisco. Mohon maaf, tadi saya sempat mencoba untuk melihat password, jadi tidak di encode passwordnya biar saya tahu bahwa yang saya inputkan passwordnya benar atau salah. Dan di sini saya akan kembali menggunakan encode password biar sesuai dengan modul. Device hostname CSR1cafe, IP 192.168.56.3, username Cisco, default password Cisco 123 tanda seru, enable password tidak ada, protokolnya SSH saya ngikut sini, copy, saya paste saja biar benar. OS-nya tipe iOS XE. No. Semoga berhasil. Saya lihat cat YAML testbed.yml sudah benar. Kita coba untuk create testbed menggunakan Jenny. Mohon maaf, kita lakukan parse so IP interface brief testbed file pada dalam YAML /testbed.yml. Semoga berhasil. Enter enable password, langsung enter saja. Ternyata sudah berhasil. Memang tadi permasalahannya karena connect SSH failed karena hostkey-nya berbeda dengan hostkey yang diberikan oleh iOS CSR1000V. Jadi tadi hostkey yang tersimpan saya delete untuk bisa menyimpan hostkey baru dari CSR1000V. Baik, di sini sudah dibuat tampilan berupa JSON dari output
show IP interface brief, dan langkah selanjutnya di step 3 menggunakan Jenny untuk merubah output dari versi show menjadi JSON dengan cara kita clear terlebih dahulu. Kita akan melihat versi dari router CSR 1000V menggunakan Jenny dan diparse menjadi JSON. Jenny parse show version testbed file menggunakan YAML /testbed.yml dengan device CSR 1KV. Oke, keluar versi CSR di mana output sesuai dengan modul, versinya adalah CSR 1000V. Serial number chassisnya adalah, ini memang berbeda, compile by MCPRE sama, tanggalnya sama, current configure register juga sama. Oke, sudah berhasil untuk menggunakan Jenny melihat versi. Lalu part kelima menggunakan Jenny untuk membandingkan konfigurasi. Step pertama, kita akan membuka CSR 1000V untuk melihat IP versi 6 yang telah diberikan di sini. Kita telah exit dari privilege konfigurasi, kita enable dengan IN, lalu interface gig 1. Sorry, enable. Ini untuk membukanya harus menggunakan masuk ke privilege. Sebentar, masuknya menggunakan baik. Di sini saya sudah masuk ke konfigurasi interface IP v6 address kita akan menambahkan IP versi 6 address 2. Daripada saya salah mengetik, saya copy saja. Mungkin bisa apa tidak ya, saya nggak tahu ini bisa apa enggak. Oh, ternyata nggak bisa. Oke, harus satu-satu. 201 db8 ACAD 56 101 64. Oke, kemudian sudah terbentuk interface IP versi 6. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah show IP versi 6. Mungkin harus exit terlebih dahulu ya. Exit show IP versi 6, exit lagi, show
IP versi 6. Oh, tidak mau ya. Oke, nggak masalah lah. Kita langsung masuk ke device sesuai dengan modul. Parse show IP versi 6 interface. Oh, caranya show IP versi 6 interface gig. Oke, kita coba lagi. Interface gig 1 show IP versi 6 interface gig 1. Mungkin harus exit terlebih dahulu. Exit show IP versi 6 interface gig 1. Kita lihat di sini sudah benar ya, 2001 DB8 ACAD 56101. Subnetnya 64. Oke, sudah benar. Maka melalui device menggunakan Jenny kita akan melihat IP versi 6 interface pada gig 1 menggunakan Jenny dan dibuat output menjadi JSON. Jenny parse show IP versi 6 interface pada gig 1 testbed file YAML menggunakan YAML /testbed.yml dengan devices CSR1KV. Nanti hasilnya keluar menggunakan perintah output di verify IP versi 6.1 verify IP versi 6.1. Oke, kita enter enable password 0. Oke, sebentar. Sorry, show-nya salah ketik, harusnya SHOW. Mohon maaf. Harusnya SHOW, show IP versi 6 interface gig 1. Semoga berhasil. Oke, sudah keluar. Masuk output sesuai dengan modul. Kita akan membuka apakah ada file berupa verify IP versi 6.1 ls. Oke, ada ya foldernya. Kemudian kita lihat ls secara lengkap, secara panjang. Verify folder verify IP versi 6.1. Oke, di situ ada connection csr1kv.txt. Lalu kita akan membuka console.txt-nya yang bernama csr1kv show IPv6 interface gig 1 console.txt. Langsung saja kita buka dengan cara cat
di folder verify IPv6.1 pada file bernama gig1_console.txt. Oke, di sini keluar link local address FE80A00 dan globalnya yang dibuat baru 2001 DB8 ACAD 5611 dengan subnet /64. Sudah benar. Kemudian kita akan membuka untuk parse.txt, di mana di situ menampilkan show IP versi 6 pada interface gig 1 menggunakan struktur JSON. Gig1 parse. Oke. Nah, di sini sudah keluar IP versi 6, di mana IP versi 6-nya menggunakan IP 2001 DB8 ACAD 5611 dengan subnet 64. Kemudian ini untuk lokal IP versi 6-nya. Lalu step ketiga, kita masuk ke CSR 1000V, kita masuk ke configure, oke. Lalu pada interface gig 1 kita akan merubah IP versi 6 lokal ya dengan FE80561. IPv6 address FE80561 menggunakan link lokal. Oke, baik. Kita akan mencoba mengakses lewat Jenny. Sama dengan show IP versi 6, tapi nanti outputnya dimasukkan ke verify atau ke directory yang bernama verify IP versi 6.2. Oke, seperti ini. Jenny parse show IP versi 6 interface gig 1 dengan menggunakan testbed file YAML/testbed.yml. Outputnya nanti di directory verify IP versi 6.2. Oke. Oke, sudah masuk lognya ke verify IP versi 6, di mana lognya masuk ke connection csr1cafe.txt dan hasil output show IP versi 6-nya ada di parse.txt dan console.txt. Kita akan membuka satu persatu. Kita buka dulu ls -l verify. Oke, di sini sudah keluar. Ada connection untuk lognya, ada console untuk output console, unstructured, ada parse-nya yaitu output berupa struktur JSON. Lalu kita akan membuka yang pertama file console dengan cara cat verify IP versi 6.2/cs
yang namanya console.txt. Oke, di sini ditambahkan tadi FF5 FF02 1 FF561 ya. Karena tadi menambahkan ini FE80561. Kemudian kita buka yang parsnya cat. Gini aja langsung. Oke, ganti parse seperti ini. Nah, lalu kita lihat di bagian FE80561 di mana IP-nya FE80561. Oke, sudah valid dilihat. Kemudian menggunakan Jenny untuk membandingkan perbedaan antara konfigurasi-konfigurasi yang ada. Itu kita bisa menggunakan div. Caranya Jenny spasi div, lalu dibandingkan antara direktori yang ingin dibandingkan outputnya, dimana dalam hal ini dibandingkan antara verify IP versi 6 yang 1 dan verify IP versi 6 yang 2. Nah, di sini perbedaannya ada di parsenya gig1 parse, di mana kita akan lihat cat bisa dieksekusi div antara CSR. Oke, seperti ini. Nah, di sini terlihat ya perbedaannya ada di FE80561 ini. Jadi seperti itu. Dan juga kalau yang di gig1 parse itu ada IP versi 6 tambahan yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, keluar dari environment Python dengan cara melakukan deactivate. Oke, sudah keluar. Oke, untuk step 2 clean up dan further investigation ini bisa dipelajari sendiri dengan melihat clone example folder pada GitHub yang disediakan oleh Cisco Test Automation, dan itu bisa dilakukan sendiri atau dibuat contoh sebagai script-script yang bisa digunakan untuk melakukan tes menggunakan Piaz atau Jenny. Baik, demikian lab 7.6.3 pengujian otomasi menggunakan Piaz dan Jenny. Sudah dipraktekkan bagaimana membuat pengecekan atau pengujian suatu script menggunakan Piaz, dan sudah digunakan perangkat Jenny untuk mengakses router iOS Cisco berupa CSR 1000V dan memparsing outputnya menjadi JSON. Demikian demonstrasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya.